Shalom, anak-anakku dimanapun saat ini berada dan juga Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Kita berjumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Perkenalkan, Pak Hendrik dari SDN Lidah Kulon 3. Hari ini Pak Hendrik akan mengajar anak-anakku di rumah pelajaran Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 5. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita yang menyenangkan ini, saya ajak anak-anakku di rumah menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Mari anak-anakku, ya, kita akan memuji Tuhan dan juga kita akan mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini dengan doa dan ucapan syukur. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau. Saya ajak anak-anak di rumah kita bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Mari anak-anakku, kita satu hati di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang sangat baik kami belajar bersama-sama dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kiranya Tuhan tolong pembelajaran Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 5 hari ini dari awal sampai selesainya. Dalam namamu kami berdoa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, anak-anakku. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar, ya, pembelajaran yang ketiga, ya. Jadi pembelajaran yang ketiga yang bertemakan Allah mengasihi dunia. Ya, anak-anakku, nanti anak-anakku bisa membaca firman Tuhan, Alkitab, seperti apa yang sudah tertera di layar kaca. Sebab itu Pak Hendrik minta kalian juga siapkan Alkitabnya, ya, supaya kita bisa belajar bersama-sama memahami firman Tuhan dengan baik. Puji Tuhan. Anak-anakku,
tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah belajar ini nanti anak-anakku di rumah mengetahui dan memahami kasih Allah untuk menyelamatkan dunia ini atau manusia, ya. Dan yang kedua, setelah belajar ini anak-anak didik diharapkan mengetahui dan memahami bagaimana sih cara Allah mengasihi dunia itu. Nah, sebab itu ini pembelajaran yang sangat baik, pembelajaran yang sangat indah karena ini sangat berkaitan dengan kehidupan sekarang dan yang akan datang. Nah, anak-anakku yang di rumah, tentu kalian tahu dan masih ingat bukan? Ya, pembelajaran kita yang pertama yaitu bagaimana dosa itu terjadi. Dosa terjadi karena manusia tidak taat kepada Allah, betul? Ya, di sana ada yang menjawab. Dan tentu pelajaran yang kedua juga belum hilang dari ingatan kita, bukan? Yaitu akibat manusia tidak taat dan berdosa itu akibatnya apa? Yaitu ketika hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak, ya kan? Betul? Dan manusia kehilangan kemuliaan karena setelah berdosa manusia tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden. Dan yang berikutnya, manusia harus menanggung penderitaan akibat dari dosanya. Nah, Pak Hendri ingatkan bahwa pembelajaran hari ini sangat berkaitan dari pembelajaran pertama, pembelajaran kedua, ya, karena pembelajaran yang ketiga ini Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, Tuhan akan menyatakan pertolongannya, karena melihat manusia yang sudah berdosa dan hilang kemuliaan dan menerima akibat dari dosa itu. Nah, anak-anakku, sebab itu ya kita percaya dan yakin bahwa Allah yang kita sembah, yang kita puji di dalam nama Tuhan Yesus itu sangat memahami keadaan manusia. Setelah manusia berdosa itu, Tuhan tahu tidak akan bisa manusia itu mengembalikan dirinya menjadi ciptaan yang sempurna lagi, ya. Ya, jadi Allah melalui karyanya, melalui kasih-Nya ingin menolong, ya, menolong manusia kembali kepada kemuliaannya yang semula. Nah, sebab itu Allah yang bermurah hati, Allah yang penuh kasih itu berkehendak menolong, mengangkat manusia kembali. Sebab itu pelajaran hari ini anak-anak Pak Andri harapkan benar-benar diperhatikan, karena ini sangat berkaitan dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh itu sebab itu anak-anakku, pada pembelajaran kali ini nanti Allah akan menyatakan rencananya, caranya bagaimana untuk menolong manusia yang berdosa itu. Ini sangat penting anak-anakku, ya. Sebab itu melalui nabi-nabinya Allah, Tuhan menyatakan rencananya, ya. Sebab anak-anak pernah nggak anak-anak menyambut tamu yang istimewa? Tentu pernah, bukan? Ya. Sebelum tamu yang istimewa itu datang, biasanya diberitahukan dulu supaya ada persiapan-persiapan. Demikian dengan Allah, dengan penolong umat manusia, ya. Dia yang akan datang ke dunia itu diberitahukan oleh para nabi-nabinya. Dan yang pertama, ya, kita tahu melalui Nabi Yesaya, ya, yang ditulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 6. Ayo anak-anakku yang di rumah, saya ajak kita baca ayat ini bersama-sama. Ayo, tadi yang Alkitabnya sudah disiapkan, segera dibuka. Yesaya pasal 9 ayat 6. Pak Hendri tunggu ya. Nah, ayo silahkan. Oke, ya, kita baca sama-sama ya. Yesaya pasal 9
ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang pertama, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Ya, jadi kedatangan penolong Allah yang penuh kasih itu diberitahukan melalui Nabi Yesaya. Ya, penolong yang luar biasa itu bukan sembarangan. Karena apa tadi disebutkan anak-anak? Ya, bahwa orang menyebutnya dia adalah penasihat yang ajaib. Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Jadi wajar ya, ini diberitahukan terlebih dahulu supaya kita siap menyambut Allah yang penuh kasih ini dengan antusias dan sungguh-sungguh. Baik, sebelum Pak Hendrik lanjutkan pembelajaran kita yang menyenangkan hari ini, sebentar ada yang lewat. Ya, tetap belajar dari rumah bersama guruku. Baik anak-anakku, kita masih ada bersama dalam program belajar dari rumah bersama dengan guruku. Seperti janji Pak Hendrik tadi, ya, rencana Allah itu diberitahukan melalui nabi-nabinya. Tadi sudah kita baca rencana Tuhan melalui Nabi Yesaya. Yang kedua, Tuhan menyatakan rencana juga melalui Nabi Daniel. Mari anak-anakku, kita baca di dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 14. Siap-siap ya, kita baca sama-sama supaya kita paham firman Tuhan ya. Sudah siap? Baik, dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama anak-anakku yang di rumah. 1, 2, 3. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, inilah Allah yang penuh kasih yang datang untuk menolong dan menyelamatkan manusia, digambarkan dengan luar biasa. Dan ini merujuk sekali lagi menunjuk kepada kehadirannya Tuhan Yesus Kristus, anak-anak. Ya, jadi di sini tuliskan bahwa segala bangsa. Ya, jadi ini kalian tentu masih ingat ya. Ini kan berawal dari mimpinya Raja Nebukadnezar tentang dia melihat sebuah patung yang tinggi besar dan luar biasa. Tetapi pada satu ketika patung itu hancur ya oleh sebuah batu yang besar. Dan ini menunjukkan kehadiran Tuhan Yesus untuk datang ke dunia ini menolong ya umat manusia yang berdosa tadi. Sebab itu anak-anakku, Allah itu penuh dengan kasih. Dia memberitahukan rencananya, karyanya yang luar biasa itu. Dan sekali lagi bahwa yang datang ini bukan pribadi yang biasa, tetapi Allah yang penuh kasih, yang penuh dengan kekuasaan. Ya, bahkan dikatakan tadi bahwa kekuasaannya kekal. Ya, kita percaya dalam iman ya, bahwa Tuhan Yesus itu akan berkuasa hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Nah, selain daripada berita dari Nabi Daniel, Tuhan juga memberitahukan rencananya itu melalui malaikat Gabriel. Nah, kalau kali ini ayat yang ini tentu anak-anak sudah semuanya dikatakan bisa hafal, karena ayat ini sering kali kita baca, bahkan kita buat drama di perayaan-perayaan Natal. Demikian ya, selain daripada Nabi Yesaya, Nabi Daniel, juga Tuhan memberitahukan kedatangannya itu melalui malaikat Gabriel. Mari anak-anakku, kembali kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Ayo Pak Hendrik, tunggu lagi. Kalian mendapatkan Injil Lukas, tentu kelas 5 ini sudah sangat mudah mencari
ya ayat-ayat di Alkitab. Saya percaya karena anak-anakku yang di rumah, anak-anak Surabaya ini luar biasa. Sudah ketemu? Baik, mari saya ajak membaca ya. Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wah, luar biasa. Akhirnya ya, janji Tuhan kepada umat manusia itu digenapi. Benar-benar bahwa penolong seluruh umat manusia, Allah mengasihi dunia, benar-benar dinyatakan saat Tuhan Yesus Kristus lahir di Bethlehem, di kota Daud. Nah inilah ya, jadi Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih itu menyatakan janjinya dan benar-benar digenapi supaya apa? Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa karena tidak taat, dan manusia yang menderita karena akibat dari dosa itu mendapatkan pertolongan. Allah Tuhan kita itu sangat mengasihi dunia. Jadi anak-anakku, bahwa Allah akan memberikan penolong itu benar-benar telah digenapi, bahwa melalui Tuhan Yesus Kristus yang lahir di kota Bethlehem, janji Allah itu sudah digenapi. Dan melalui Tuhan Yesus, Allah ingin hubungan manusia dan Allah Sang Pencipta itu kembali baik, kembali harmonis, kembali dekat, sehingga Sang Pencipta yang sudah menciptakan kita sebagai pribadi yang sempurna itu bukan pribadi atau Allah yang jauh lagi. Kita bisa berjumpa melalui doa dan sembahyang. Nah anak-anakku, jadi inilah janji Allah itu benar-benar telah digenapi. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus benar-benar menjadi jawaban, menjadi keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nah ini puji Tuhan ya. Jadi melalui juru selamat Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah membedakan dari suku mana, dari bangsa mana. Kalau kita lihat ya, dalam keagungannya Tuhan seperti menggendong semua bangsa, semua umat manusia, semua bendera, semua warna. Nah ini menjadi pembelajaran kita juga anak-anak ya. Jadi kita dalam hidup sekarang ini kita mengemban kasih Allah. Jadi biarlah kita juga tidak membeda-bedakan suku, bangsa, apalagi hanya warna kulit. Waduh, sangat disayangkan. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, sekarang kita juga harus mengasihi semua orang. Ya, teman-temanmu yang di sekolah, apalagi dalam masa seperti sekarang ini, COVID-19 ya, teman-teman kita butuh pertolongan kita, butuh perhatian kita. Baik, anak-anakku ya, tetap di sini sebab Pak Indri akan sebentar juga akan memberikan pembelajaran lanjutan dan ada tugas dan mandiri atau evaluasi. Tetap belajar dari rumah bersama guruku. Hai anak-anakku, kita masih ada di program belajar dari rumah bersama guruku. Puji Tuhan ya. Jadi seperti janji Pak Hendrik tadi ya, setelah Pak Hendrik sampaikan pembelajaran, mungkin ada anak-anakku yang di rumah mau bertanya. Silahkan, telah dibuka line teleponnya. Silahkan. Ya, halo. Halo anakku yang hebat. Oh sayang sekali putus ya. Jadi sambil menunggu ini ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang Allah mengasihi dunia ya, bahwa arti pengampunan Allah itu sungguh besar, kasih Allah itu sungguh besar kepada kita ya. Karena tadi seperti Pak itu sampaikan, Allah tidak pernah membeda-bedakan untuk memberikan keselamatan kepada siapa saja. Karena tanpa keselamatan daripada Tuhan, maka semua manusia akan binasa. Dan
Oleh sebab itu tindakan kita bagaimana setelah Allah mengasihi kita? Ya, kesimpulannya bahwa sikap kita, tindakan kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Ya, begitu anak-anakku ya. Ayo, Pak Idri masih tunggu loh. Line teleponnya. Halo. Halo. Halo anakku yang hebat. Halo. Oh, putus lagi sayang ya. Ya, kita harus maklum memang hari-hari ini sinyal atau kuota ini sangat ya diperlukan. Jadi kemungkinan ya ibarat jalan raya sekarang lagi macet-macetnya. Nah, jadi nggak apa-apa, nggak usah kecil hati. Masih Pak Hendrik tunggu. Pak Hendrik sabar menunggu di tempat ini. Ya, sambil menunggu Pak Hendrik sampaikan tugas mandiri. Nah, tugas mandirinya apa Pak? Buatlah puisi yang menunjukkan rasa syukurmu terhadap kasih Allah kepada umat manusia, kepadamu. Kalau engkau sudah diselamatkan, buatlah puisi rasa syukurmu. Dan puisinya ini ditulis di buku, lalu nanti dikumpulkan di guru agama Kristen kalian masing-masing di sekolah. Nggak usah kirim ke Pak Hendrik, Pak Hendrik nggak ngatasi nanti ya. Jadi kirim saja ke gurunya masing-masing di sekolah. Buat puisi yang bagus yang menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita. Itu tugas mandirinya. Dan ada evaluasi dari pembelajaran kita ya. Keselamatan bagi dunia ini kan sudah tersedia ya melalui Tuhan Yesus. Kalau begitu tanggapan kita, tanggapan anak-anak terhadap kasih Allah itu. Oh, masih ada telepon. Sebentar ya. Halo. 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 Iya. Putus juga ya. Waduh, sangat putus nyambung kayak sebuah lagu itu ya. Tapi tidak apa-apa. Kita tetap semangat, tetap ya, kita harus tetap semangat ya. Jadi ini mohon anak-anak di rumah ditulis ya, ditulis di buku, lalu dijawab bagaimana tanggapan kita terhadap kasih Allah, terhadap keselamatan yang sudah tersedia. Bagian A, bagian B, mengapa? Tulis alasan sih, kenapa sok Allah itu mau memberikan pribadinya, anaknya Tuhan Yesus untuk menolong umat manusia ya, padahal kita ini sudah banyak dosanya, banyak kejahatannya. Mengapa? Alasannya kenapa? Nah, nanti ini juga ditulis di buku, dijawab, lalu nanti dikirimkan jawabannya kepada guru kalian masing-masing yang ada di sekolah ya. Ya, baik. Jadi anak-anakku ya, kita harus sangat bersyukur dan mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah itu dengan tindakan yang baik ya, khususnya bahwa kita kalau sudah diselamatkan berarti kita bertanggung jawab dengan keselamatan, memelihara keselamatan dengan sikap dan tanggung jawab yang baik. Baik anak-anakku ya, karena line telepon tampaknya memang ada kesulitan, tapi tetap semangat ya. Kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini di dalam doa. Mari satukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk proses pembelajaran yang menyenangkan dari awal hingga selesainya ini. Kiranya apa yang dapat kami pelajari, Engkau senantiasa tanamkan dalam hati kami masing-masing dan beri kami mampu untuk melakukannya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dengan ucapan syukur kami selesaikan pembelajaran ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke ya. Jadi setelah pembelajaran ini anak-anakku kelas 6 jangan kemana-mana, karena ada kalian mau diajak lompat-lompat ya, atau semuanya ya. Nanti sebab itu anak-anak tinggal tetap di televisi. Nanti Pak Hari akan mengajar PJOK bagi anak-anakku siswa-siswi kelas 6. Sebab itu mari dengan antusias
Kita panggil, kita sambut Pak Hari Santoso. Wah, apa kabar Pak? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Puji Tuhan. Iya, mari Pak Hari. Halo, menyapa anak-anak dan pembelajaran apa yang akan sampaikan di kesempatan kali ini. Ya, mau memberikan pembelajaran apa hari ini Pak Hari? Anak-anak, kakak-kakak kelas 6, kesempatan belajar dengan Pak Hari di kali ini kita akan membahas materi variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan rondes. Wah, luar biasa. Sebab itu kelas 6 jangan kemana-mana ya Pak Hari ya. Siap. Ya, akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Surabaya dan SBU TV sehingga bisa memfasilitasi kami untuk tetap belajar dari rumah bersama guruku. Dan